Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam video tutorial pembelajaran pada kali ini yang dipersembahkan oleh Universitas Mamulang. Kali ini kita akan bahas mengenai mata kuliah pada Auditing 2, yaitu pemeriksaan atas akun laba rugi. Dengan saya sendiri, yaitu Napisah, sebagai salah satu dosen pengampu pada Auditing 2. Oke, lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari penghasilan dan beban-beban. Nah, kalau penghasilan itu adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi. Tapi kalau untuk beban, yaitu adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi. Jadi kebalikannya. Nah, di dalam akun laba rugi kita flashback ya, bahwa terdapat perkiraan-perkiraan seperti pendapatan operasional, harga pokok penjualan, beban operasi, dan pendapatan dan beban di luar operasi atau pendapatan dan beban lain-lain. Nah, untuk flashback ke teman-teman, kita berikan contoh laporan laba rugi yang di dalamnya ada pendapatan, beban operasi, terus pendapatan dan beban lain-lain, dan gak lupa bahwa ada laba dan pajak penghasilan tersebut sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Oke, next materi kita akan bahas apa sih yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan suatu akun laba rugi. Yang pertama adalah prinsip konformisme dalam pengakuan pendapat dan beban. Di sini maksudnya adalah terkait ke prinsip kehati-hatian. Jadi kalau pendapatan itu seharusnya sudah diakui atau belum, sama juga dengan beban. Nah, untuk prinsip yang kedua adalah konsep matching cost against revenue, di mana konsep ini menerangkan bahwa cost atau beban dengan revenue itu harus sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Yang berbeda sama dan berbeda di sini maksudnya adalah pengakuannya ya, bukan berarti nilainya harus sama, seperti itu. Dan yang ketiga adalah waktu. Untuk poin ketiga yaitu waktu, di sini pos laba rugi biasanya membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada pemeriksaan lain karena di pos neraca sudah diperiksa terlebih dahulu. Kayak contohnya kas. Kas di sini sebelumnya kan sudah diperiksa di kolom neraca. Nah, pada pos laba rugi itu biasanya meriksa juga selisih kasnya sehingga ada double check di situ. Nah, untuk konsep matching cost against revenue bisa dilihat di sini bahwa pendapatan 2019 itu uang yang diterima di 2019 harus diakui, dan pendapatan 2019 uang diterimanya di 2020 itu harus di-accrue. Begitupun pada beban. Beban pun sama dengan pendapatan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini konsep matching antara cost dan revenue itu harus sama. Itu untuk yang poin kedua. Nah, untuk poin ketiga gambarannya seperti berikut ya. Tadi udah sedikit dijelaskan mengenai kas bahwa di pos neraca sudah diperiksa, lalu diperiksa kembali di pos laba rugi. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi misalkan contoh fixed asset. Fixed asset di pos neraca sudah diperiksa. Lalu di pos neraca setelah diperiksa itu memeriksa juga ke pos laba rugi biaya penyusutannya benar apa enggak. Nah, jadi pos laba rugi itu benar-benar memang sudah diperiksa pada saat pos neraca diperiksa. Jadi ada double check di situ sehingga waktu yang dibutuhkan tidak terlalu panjang. Itu untuk mengenai apa-apa yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan akun laba rugi. Oke, next pembahasan berikutnya kita akan bahas mengenai tujuan pemeriksaan akun laba rugi. Yang pertama yaitu apakah sudah terdapat internal kontrol yang baik atas akun laba rugi tersebut. Jadi dengan cara apa nih untuk mengetahui internal kontrolnya baik apa enggak? Seperti yang sudah pernah dibahas di auditing 1, bahwa kita bisa menggunakan kertas kerja pemeriksaan yaitu dengan ICQ atau internal control question. Nah, berikut adalah contoh dari ICQ tersebut. Komponen-komponen yang biasa terdapat di internal control questionnaire itu contohnya untuk akun laba rugi, yang pertama otorisasi atas transaksinya sudah dilakukan oleh jenjang jabatan terkait atau belum, terus pemisahan fungsi dan tugasnya ada atau tidak, lalu dokumentasinya seperti invoice dan lain sebagainya itu ada atau tidak, dan keabsahannya harus diakui. Lalu untuk pencatatannya baik atau enggak, sesuai dengan waktunya atau enggak, karena pendapatan dan beban di sini sangat mudah sekali di window dressing, jadi harus benar-benar tepat waktu. Nah, untuk pengendaliannya ada enggak nih untuk akun laba rugi, seperti misalkan ada internal control atau auditor internalnya atau tidak. Nah, biasanya pemeriksaannya secara periodik atau tidak.
Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan mengenai perhitungannya atau lebih detailnya atau lebih kerinciannya. Jadi yang biasa digunakan itu KKP pemeriksaan substantif tes. Nah, berikut contohnya ya. Di sini bisa kita lihat bahwa pada saldo di buku atau di perusahaan itu kita samakan dengan saldo yang audit punya. Jadi di sini ada terjadi kesalahan atau enggak. Ternyata di sini terdapat adjustment atau terdapat perbedaan senilai 26.400.000. Kita bisa lihat kesalahan tersebut itu material atau tidak. Bisa dilihat dari total aktiva yang 1,5 M ini, itu totalnya 1%-nya berapa? 15.600.000. Ternyata hasil dari adjustment atau kesalahannya itu lebih besar dari tingkat materialitasnya. Jadi kemungkinan di sini pendapat dari auditor tersebut bisa memperkirakan bahwa saldo akun laba rugi disajikan tidak secara wajar. Jadi jangan lupa setiap KKP itu harus dibubuhi tanda tangan yang membuat, yang mereview, bahkan dari klien tersebut gitu. Oke, demikian pembahasan mengenai pemeriksaan akun laba rugi. Semoga apa yang diberikan dalam video tutorial ini bermanfaat baik saat ini ataupun seterusnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.